Welcome to the Base Face Network. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이던 고민은 언제나 너에게 고민 Pada suatu hari, di sebuah rumah sakit jiwa terdapat seorang perawat yang sedang berkomunikasi dengan salah satu pasien, yaitu pasien Nyonya F. Pasien tersebut mengeluhkan kepalanya pusing. Ia juga bercerita sering sekali mendengar sesuatu yang berisik di telinganya. Tidak hanya itu, ia juga bercerita bahwa ia sering berhalusinasi dan sering bertemu dengan sosok yang menakutkan yang ia tidak tahu sosok apa itu. Lalu, perawat menanyakan apakah pasien tersebut meminum obatnya. Setelah perawat menanyakan hal tersebut, barulah ditemukan fakta bahwa si pasien tidak meminum obatnya. Karena pasien tersebut merasa setelah meminum obat, dia selalu merasakan mual, muntah, hingga tidak nafsu makan. Situasi yang ia rasakan adalah situasi yang disebabkan karena tidak meminum obat akibat efek samping yang dirasakan. Oleh karena itu, perawat melakukan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh pasien secara lebih lanjut. Selamat siang Ibu Fafa, perkenalkan saya Suster Syalwa yang berjaga di ruang jingga pada siang hari ini. Boleh kita berbincang sebentar Ibu? Lagi terus? Iya boleh Sus. Baik, saya minta waktu sebentar Ibu Fafa. Saya dengar dari Suster Y kalau tadi Ibu Fafa itu mengalami kemarahan dan juga membanting barang ya Bu. Boleh saya tahu kenapa Ibu melakukan hal tersebut? Iya Sus, soalnya saya tadi tuh ngedengar kayak suara berisik gitu di telinga saya. Terus saya pusing dan saya tuh sering ngeliat kayak ada sosok besar gitu Sus. Makanya kemarahan saya tuh gak hilang-hilang. Jadi saat ini Ibu mengalami kepalanya pusing karena Ibu mendengar suara-suara berisik ya Bu, serta melihat sosok yang menakutkan. Apakah benar? Iya Suster, benar begitu. Saya takut. Baik Ibu, tadi kan Ibu bilang katanya kepala Ibu pusing ya? Boleh saya tanya lebih lanjut Bu, untuk kepala Ibu tuh pusing di bagian mananya? Apakah bagian belakang kepala Ibu, bagian depan, atau bagian kanan kiri saja? Aduh, nggak tahu deh Sus di bagian mana. Pokoknya saya tuh ngerasa dua-duanya tuh pusing. Saya ngerasa ke telinga saya tuh berbisik banget Sus. Saya nggak tahu tuh di mana. Sebelumnya saya izin tanya ya Bu, kan ada beberapa suster yang selalu rutin memberi obat kepada Ibu. Nah Ibu minum obat tersebut tidak? Enggak. Obatnya saya bilang ke toilet, atau saya ngasih. Kalau boleh tahu kenapa Ibu nggak suka sama obat tersebut? Obatnya tuh nggak enak Sus. Saya kalau habis minum obat tuh ngerasa mual. Terus saya juga sering muntah-muntah kalau habis minum obatnya itu. Jadi obatnya nggak saya minum, saya buang. Kadang saya nggak suka sama obat. Tapi coba Ibu ingat-ingat lagi, setelah Ibu mengkonsumsi obat tersebut, apakah Ibu masih merasakan kepala Ibu pusing, telinga Ibu berdengung, Ibu masih mendengar suara-suara berisik, atau masih melihat sosok yang menakutkan? Sebenarnya enggak sih Sus. Kalau misalkan saya minum obatnya, pusing saya hilang. Terus saya jadi nggak ngeliat yang serem-serem gitu, dan saya jadi nggak gampang marah. Nah, bagaimana menurut Ibu sekarang? Apakah Ibu lebih baik meminum obatnya atau tidak? Lebih baik minum obatnya sih Sus, karena saya merasa lebih tenang kalau minum obat. Iya itu, tapi kalau saya minum obat, saya mual. Nah, sekarang kita fokuskan terlebih dahulu ya Bu ke masalah yang Ibu alami saat ini. Saya tanya lagi nih, kalau misalkan Ibu lagi mendengar suara-suara berisik ataupun lagi telinga Ibu berdengung gitu, Ibu tuh cara mengatasinya bagaimana ya Bu? Saya bingung sih kalau misalkan ada suara-suara kayak gitu. Biasanya kalau misalkan ada suara-suara gitu saya jadi marah, terus saya jadi banting-banting barang karena saya pusing. Terus kalau misalkan dengar suara-suara itu, jadinya saya banting-banting barang. Selain itu, apakah ada yang Ibu lakukan lain? Ada Sus yang lain yang saya lakuin selain banting-banting gitu. Boleh Ibu ceritakan ke saya Bu agar saya bisa lebih dalam? Hal lain selain banting-banting barang, saya biasanya
nyubitin diri saya, terus dia biasanya nyakitin diri saya, kayak saya sering jedot-jedotin di kepala saya. Terus kalau misalkan saya nggak minum obat dari suster, saya merasa nggak layak untuk hidup. Kayak gitu sih, terus saya pokoknya intinya nyakitin diri saya kalau misalkan nggak minum obat. Dari cerita yang ibu sampaikan, terdengar seperti ibu mengalami kemarahan dan juga kecemasan ya bu, karena ibu tidak minum obat. Ibu tuh menyadari gak sih sebenarnya tuh ibu mengalami hal tersebut itu karena apa? Saya sadar kok sus, kenapa saya gini. Saya tuh mengalami hal-hal itu karena saya nggak minum obat dari suster. Nah, dari cerita yang ibu sampaikan, saya tarik kesimpulan bahwasanya saat ini ibu mengalami sakit kepala karena ibu mendengar suara-suara berisik ya bu, serta melihat sosok yang menakutkan. Iya sus, betul. Saya memang merasakan hal-hal yang kayak gitu karena saya nggak minum obat. Baik bu, saya mengerti bahwasanya ibu nggak mau minum obat karena ibu mengalami mual ya bu setelah minum obat. Tapi coba ibu pikirkan lagi bu, setelah ibu minum obat tersebut kan ibu jadi lebih tenang, ibu tidak marah-marah atau ibu tidak pusing, serta ibu tidak mendengar suara-suara yang menakutkan. Ibu menyadarinya kan? Iya sus, saya menyadari akan hal itu kok. Terkait dengan kondisi ibu saat ini, ada baiknya ibu tetap mengkonsumsi obat yang diberikan suster secara rutin ya bu. Apabila setelah ibu mengkonsumsi obat tersebut masih merasakan mual dan tidak tertahan, ibu bisa bu melaporkan kepada saya ataupun ke suster-suster yang lain agar nanti kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk masalah ibu. Baik sus, nanti akan saya coba minum obatnya ya. Ibu Salva, dari saat kita berbicara, ibu terlihat marah ya bu. Apa ibu marah sama saya atau ada perkataan saya yang menyinggung ibu? Enggak kok sus, saya tuh masih ngerasain marah yang tadi pagi, makanya saya cemberut. Oh, baik, karena sekarang juga sudah jadwal ibu untuk minum obat, apakah ibu mau untuk saya bantu untuk minumnya? Boleh sus, saya minum dulu deh sekarang biar saya lebih mendingan. Saya ambil obatnya sebentar ya bu. Baik sus. Tunggu sebentar bu Papa. Iya. Sus. Wah hebat, ibu Papa udah mau minum obat yang saya berikan. Ayo tepuk tangan dulu buat Papa. Sekarang ibu Papa udah merasa mendingan? Saya ngerasa mendingan sih sus, lebih baik yang sekarang daripada yang tadi. Sekarang ibu Papa lebih cantik deh, udah tersenyum, saya jadi tersenyum deh. Aduh, suster bisa aja, padahal suster lebih cantik daripada saya. Baik kalau begitu saya izin permisi sebentar ya bu. Saya mau periksa teman-teman ibu yang lain nih, masih banyak yang harus saya periksa. Sekarang ibu Papa bisa istirahat terlebih dahulu. Oke sus, terima kasih banyak suster. Sama-sama. 다음에